Thank you. Selamat datang kembali di channel Mr. Mokyo. Di video kali ini Mr. Mokyo akan menceritakan alur cerita film yang sangat seru pastinya. Film ini menceritakan seorang ahli simbologi yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Namun tak disangka, ternyata kasus tersebut membawanya pada sebuah rahasia besar yang bisa menggemparkan umat manusia. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai habis ya. Let's check it out. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria tua yang sedang dikejar oleh seorang pemuda berpakaian biarawan. Lalu pria tua itu menyelamatkan diri dengan cara mengaktifkan sistem keamanan museum sehingga biarawan tersebut terhalang jeruji. Biarawan tersebut menodongkan pistol dan mengatakan jika pria tua itu harus mengembalikan apa yang bukan miliknya dan memberitahu lokasi benda yang dicarinya. Lantas pria tua itu mengatakan jika apa yang dicarinya berada di bawah garis mawar. Meski sudah memberitahu, biarawan itu tetap menembak pria tua tersebut. Di tempat lain, seorang profesor simbologi bernama Robert Langdon baru saja selesai dengan acara peluncuran buku terbarunya. Saat sedang menandatangani buku karyanya, ia didatangi oleh Letnan Colette dari kepolisian Prancis untuk membantunya menyelesaikan kasus pembunuhan, yang korbannya adalah seorang kurator seni di Museum Louvre bernama Jacques Saunier. Robert nampak terkejut dengan berita tersebut karena sore nanti mereka sebetulnya sudah mengadakan janji untuk minum bersama. Polisi menyimpulkan jika Saunier memang tewas karena ditembak seseorang. Akan tetapi di tempat ia tewas ada beberapa pesan rahasia seperti simbol dan syair. Sehingga polisi punya spekulasi jika Saunier meninggalkan pesan saat sedang sekarat dan butuh orang dengan pemahaman tinggi untuk mengartikan hal tersebut. Berpindah scene di mana biarawan yang membunuh Saunier tengah menelepon seseorang yang ia panggil dengan sebutan Master. Biarawan tersebut bernama Silas. Ia melapor jika dirinya telah membunuh 4 orang yang diminta oleh Master. Setelah telepon berakhir, Silas terlihat membuka pakaiannya, lalu menghukum dirinya sebagai penebusan dosa karena telah membunuh. Kembali pada Robert yang saat itu sedang menemui Kapten Vache di Museum Louvre untuk menjelaskan pesan terakhir Saunier. Saat menaiki lift, Robert terlihat tidak nyaman seperti ada yang mengganggunya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tempat jasad Saunier terlentang berpose dengan gambar bintang di tubuhnya. Robert lantas menjelaskan jika pose jasad Saunier adalah pose yang menyerupai manusia Vitruvian dari karya Leonardo da Vinci yang sangat terkenal. Sementara bintang pada dadanya ditafsirkan sebagai jimat bagi penyembah berhala yang tidak ada kaitannya dengan pemujaan setan. Lalu pada lantai museum, terdapat deret angka dan tulisan "Oh iblis yang kejam, oh malaikat yang lemah", yang mana menurut Robert tidak memiliki makna khusus. Kemudian seorang kriptografi kepolisian Prancis bernama Sophie Neveu tiba di sana. Ia saat itu mengatakan jika deret angka tersebut merupakan deret Fibonacci. Sophie kemudian memberi Robert sebuah ponsel dan memintanya untuk menekan nomor tertentu untuk menyambungkannya ke kedutaan Amerika. Saat Robert menekan tombol yang diminta Sophie, terdengar suara Sophie yang memberitahu jika Robert berada dalam bahaya dan memintanya agar tidak memberikan petunjuk apapun pada Vache karena dia ancamannya. Di akhir pesan, Sophie meminta agar Robert ke toilet untuk penjelasan lebih lanjut. Robert akhirnya mengikuti pesan Sophie sehingga dirinya lantas meminta izin untuk membasuh muka di toilet. Di tempat lain, seorang uskup bernama Aringarosa menerima telepon dari Master yang memberitahu jika Silas berhasil menyelesaikan tugasnya. Diketahui, Uskup Aringarosa merupakan petinggi dari sebuah organisasi bayang-bayang bernama Opus Dei, dan Silas adalah murid setia Aringarosa. Saat ini, Aringarosa sedang bekerja sama dalam sebuah misi bersama sang Master, dan tugas yang diberikan Silas termasuk dalam misi tersebut. Kembali pada Robert yang sedang bertemu dengan Sophie di toilet. Saat itu Sophie memberitahu jika Colette menempelkan alat pelacak dengan akurasi tinggi di jaket Robert. Dan sebelum Robert datang, ada satu kalimat tulisan Saunier yang dihapus oleh Vache. Dan itu adalah PS, temukan Robert Langdon. Vache ingin Robert menjadi tersangka atas pembunuhan Saunier, dan ia tidak berminat untuk menemukan tersangka lain. Robert lantas bingung mengapa Sophie bisa mengira hal tersebut, sementara Robert dan Sophie baru bertemu.
Sophie lantas menjelaskan jika Saunier adalah kakeknya, sehingga Sophie yakin ada hal yang ingin disampaikan Saunier. Karena Sophie menebak jika tulisan tersebut adalah instruksi untuk Sophie agar menemui Robert. Karena PS pada tulisan Saunier berarti putri Sophie. Sehingga Sophie akhirnya meminta Robert membantunya mencari petunjuk dengan memecahkan semua. Berpindah pada pihak kepolisian yang masih memantau pergerakan Robert. Lalu saat itu tiba-tiba pelacak Robert memberi sinyal jika Robert sedang melarikan diri, sehingga polisi segera mengejarnya. Tapi ternyata Robert dan Sophie masih ada di museum. Mereka berhasil mengelabui polisi dengan melempar pelacak Robert ke sebuah truk. Kini Robert dan Sophie kembali melihat tulisan Saunier dengan seksama. Robert menyadari jika deret Fibonacci adalah petunjuk untuk membaca kalimat yang merupakan sebuah anagram. Setelah Robert menyusun ulang, ternyata kalimat "Oh iblis yang kejam, oh malaikat yang lemah" menghasilkan kalimat baru, yaitu Leonardo da Vinci The Mona Lisa. Oh draconian devil, the Mona Lisa. Yang artinya petunjuk selanjutnya adalah lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Setelah Robert dan Sophie menemukan lukisan Mona Lisa, mereka lantas menemukan kalimat lain, yaitu "So dark the con of man", yang artinya tipuan manusia yang kelam. Saat mereka menyusun kembali, kalimat tersebut menjadi kalimat baru, yaitu Madonna of the Rocks, yang juga merupakan lukisan karya Leonardo da Vinci. Setelah menemukan lukisan Madonna of the Rocks, mereka menemukan kunci berbentuk fleur de lis yang diketahui Sophie jika kunci tersebut milik Saunier. Setelah mendapatkan kunci tersebut, Robert dan Sophie segera meninggalkan museum karena polisi sepertinya sudah menyadari keberadaan mereka. Di perjalanan, Robert menanyakan apakah Sophie mengetahui tentang biara Sion atau semacam ritual dan perkumpulan rahasia saat tinggal bersama Saunier. Karena menurut Robert, semua petunjuk yang ditemukan sejauh ini mengarah pada mitos tentang biara Sion. Diketahui, biara Sion adalah sebuah mitos dari perkumpulan rahasia tertua dan terbesar di dunia, dan fleur de lis adalah lambangnya. Perkumpulan tersebut melindungi sebuah rahasia yang mengarah pada tipuan manusia yang kelam. Meski terlintas beberapa ingatan masa lalu, Sophie mengatakan jika dirinya tidak mengetahui hal tersebut. But what secret? Berpindah pada Silas yang sedang merenung. Saat itu ia teringat akan masa lalunya yang sudah membunuh ayahnya karena selalu menyiksa ibunya, sehingga ia dijatuhi hukuman penjara atas kasus tersebut. Namun Uskup Aringarosa menyelamatkannya sehingga Silas menjadi abdi setia Uskup Aringarosa. Setelah itu Silas masuk ke gereja Saint Sulpice. Ia bertemu dengan biarawati bernama Suster Bill di gereja tersebut. Saat Silas bertanya mengenai garis mawar, Suster Bill menjelaskan jika garis mawar adalah garis yang bermula dari kutub utara ke kutub selatan, dan di Paris, 135 orang juru lukis menandai garis bujur pertama di dunia yang juga melewati gereja Saint Sulpice. Setelah mendengar penjelasan itu, Silas meminta Suster Bill untuk pergi karena ia akan lama berada di sana. Singkat cerita, Silas mulai menghancurkan lantai gereja yang ditandai sebagai garis mawar, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Sementara Suster Bill ternyata memantau tindakan Silas sedari tadi dan menyadari ada yang tidak beres. Ia lantas menelepon Saunier berkali-kali karena dirinya tidak tahu jika Saunier sudah tewas. Lalu tiba-tiba ia dikejutkan dengan Silas yang muncul di kamarnya. Di sana, Silas yang kesal karena tidak mendapat apa yang ia cari dan merasa ditipu, lantas membunuh Suster Bill. Kembali pada Robert dan Sophie yang sedang bersembunyi di sebuah taman. Mereka saat itu berdiskusi untuk menemukan petunjuk lain. Robert berharap kematian Saunier tidak ada kaitannya dengan biara Sion, karena setiap yang berkaitan dengan hal tersebut pasti terjadi dengan pertumpahan darah. Robert lantas mulai bercerita jika semua berawal dari ribuan tahun lalu ketika seorang raja Prancis menguasai Yerusalem dengan perang salib terbesar sepanjang sejarah. Perang tersebut direncanakan oleh perkumpulan rahasia yaitu biara Sion dengan pasukannya yang diberi nama Ksatria Templar. Meski sejarah menyebutkan perang tersebut untuk melindungi Yerusalem, mitos berkata jika Ksatria Templar memiliki misi lain, yaitu menemukan artefak yang hilang pada masa Kristus, yaitu cawan suci. Hingga akhirnya, suatu hari Ksatria Templar berhenti mencari artefak tersebut, dan mereka pergi dari kota suci menuju Roma. Saat itu, tiba-tiba saja Vatikan memberikan kekuasaan tidak terbatas pada Ksatria Templar tanpa alasan yang jelas.
sehingga pada tahun 1300-an, Ksatria Templar berkembang menjadi sangat kuat dan menakutkan, sehingga Vatikan menyebarkan surat rahasia untuk dibaca secara serempak di segala penjuru Eropa. Surat tersebut berisi perintah Tuhan yang menugaskan semua umat membersihkan pemuja setan dari dunia, dan pemuja setan yang dimaksud Vatikan adalah Ksatria Templar. Rencana itu pun berhasil, sehingga semua Ksatria Templar dimusnahkan pada hari Jumat 13 Oktober 1307, dan pencarian cawan suci kembali dimulai. Robert berasumsi jika Fleur de Lis yang ditinggalkan Saunier besar kemungkinan berkaitan dengan Biaracion. Saat melihat kunci tersebut dengan seksama, mereka menemukan tulisan nama sebuah jalan di Prancis, dan akhirnya mereka memutuskan untuk ke sana. Welcome, Bishop. Berpindah pada Uskup Aringarosa yang sedang mengadakan pertemuan dengan petinggi lain terkait permintaannya mengenai bantuan dana sebesar 20 juta euro untuk digunakan dalam misi pembaruan iman manusia. Uskup Aringarosa memberitahu jika saat ini ia sedang bekerja sama dengan seseorang yang dijuluki Master untuk menemukan artefak cawan suci. Uskup Aringarosa menjamin jika cawan suci kali ini dapat ditemukan dan dihancurkan, dan para pengikut Biaracion akan dibungkam demi terjaganya keimanan umat manusia. Kembali pada Robert dan Sophie yang tiba di sebuah tempat yang ternyata adalah semacam bank dengan penyimpanan berangkas rahasia. Mereka saat itu bertemu dengan Andre, sang manajer bank. Andre saat itu mengetahui jika Robert dan Sophie bukanlah pemilik dari berangkas tersebut. Akan tetapi, Andre yakin jika salah satu dari mereka merupakan ahli waris, sehingga Andre mempersilahkan mereka untuk masuk dan menebak kata sandi berangkas pemilik asli. Meski sempat kesulitan, Robert dan Sophie berhasil menebak nomor rekening berangkas dengan deret Fibonacci yang dipecahkan di museum. Berangkas itu ternyata berisi sebuah peti poligon kecil bergambar mawar yang merupakan simbol dari cawan suci. Namun tak lama, Andre mengatakan jika polisi akan segera datang ke sana, sehingga ia mengarahkan mereka untuk masuk ke truk baja pengiriman milik bank. Hal tersebut merupakan bentuk layanan bank untuk menjaga rahasia karena pemilik berangkas yang mereka buka adalah milik nasabah terlama. Hey, is there a problem? You came to the right place. I'm on a schedule. Would you mind opening? Saat sudah lolos dari kepungan polisi, Robert dan Sophie membuka peti poligon tersebut yang ternyata berisi kriptek, yaitu sebuah alat yang didesain oleh Da Vinci untuk menyimpan dokumen rahasia dalam bentuk gulungan papirus. Kriptek memiliki sistem pengamanan dengan huruf acak dan dapat dibuka jika berhasil menyusun kata kuncinya. Akan tetapi, jika dibuka paksa, maka cairan asam akan menghancurkan papirus yang ada di dalamnya, sehingga rahasia tersebut akan hilang selamanya. Truk saat itu sempat berguncang. Hal tersebut membuat Robert merasa tidak nyaman. Sophie yang menyadari hal tersebut berusaha menenangkan Robert dengan teknik yang biasa digunakan mendiang ibunya sambil menceritakan tragedi yang membuatnya kehilangan orang tua dan kakaknya. Tiba-tiba truk saat itu berhenti dan Andre terlihat membuka pintu sambil menodongkan sebuah pistol. Andre ternyata menginginkan peti poligon tersebut tanpa menyebutkan alasannya. Akan tetapi, dengan kecerdikan Robert, akhirnya mereka berhasil melukai Andre dan kabur. Setelah itu, Robert mulai merasa curiga pada Sophie. Menurutnya, Saunier mengadopsi Sophie untuk melanjutkan perannya sebagai pengikut Biaracion. Karena berdasarkan cerita Sophie, sepertinya Saunier diam-diam melatih Sophie untuk mempelajari teka-teki serupa sejak kecil. Robert lantas mengajak Sophie untuk menemui kerabatnya yang bernama Sir Lake Tebing, yang merupakan seorang profesor penggila mitos Biaracion. Di sisi lain, polisi berhasil melacak lokasi Robert dan Sophie melalui alat pelacak yang ada di truk pengiriman bank. Hal itu terjadi karena Vace menangkap Andre, dan di saat itu, Vace seakan mengisyaratkan jika Andre dan Vace memiliki misi yang sama dan melayani orang yang sama. Vace ternyata memegang peran dalam misi sang master, karena Vace melaporkan lokasi Robert dan Sophie pada Uskup Aringarosa, sehingga Uskup Aringarosa langsung memerintahkan Silas agar mereka menuju ke kediaman Lake.
Robert! Singkat cerita, Robert dan Sophie sampai di kediaman Lake. Saat itu, Lake menjelaskan tentang sejarah kaitan cawan suci dengan lukisan perjamuan terakhir melalui karya lukisan Leonardo da Vinci. Dijelaskan jika cawan suci adalah cawan yang digunakan Yesus saat perjamuan terakhir. Namun Lake menemukan fakta jika tidak ada satupun cawan dan gelas yang digambarkan dalam lukisan tersebut. Kata cawan dapat diartikan sebagai bentuk dari rahim wanita. Jadi sebenarnya cawan bukanlah sebuah benda, melainkan simbol kewanitaan. This is the original icon. This is called the chalice. And the trail has never been a cut. Semua orang percaya jika semua yang ada di lukisan tersebut adalah Yesus yang sedang bersama 12 muridnya. Namun bagi Lake, ada seseorang yang lekuk dan gestur tangannya seperti wanita, dan ia adalah Maria Magdalena, sosok yang diisukan oleh umat Kristen sebagai seorang pelacur yang bertobat. Lake meyakini jika Maria Magdalena adalah istri Yesus. Karena jika diperhatikan, dalam lukisan tersebut, baju Yesus melambangkan simbol pria sementara Maria Magdalena simbol wanita yang memiliki ton warna yang sama layaknya seorang pasangan. Lalu, jarak antara Yesus dan Maria Magdalena dalam lukisan tersebut berbentuk seperti simbol kewanitaan, yaitu cawan. Lalu, jika diposisikan ulang, gestur Maria Magdalena akan terlihat lebih pantas jika posisinya bersandar pada Yesus. Saat itu, Lake membacakan sebuah gospel mengenai Yesus yang mempunyai pasangan bernama Maria Magdalena yang ditolak oleh Konsili Nikea. Gospel tersebut ditolak bersama dengan gospel-gospel lainnya karena membuat Yesus terlihat seperti manusia biasa. If the Savior made her worthy, who are you indeed to reject her? Dan juga ada gospel yang mengatakan jika Yesus sempat memberikan kesempatan pada Maria Magdalena untuk melanjutkan gerejanya, bukan Peter yang saat ini dikenal sebagai penerus gereja pertama setelah Yesus wafat. Lalu Lake menambahkan jika cawan suci dalam bahasa Inggris kuno dalam legenda Arthur disebut sangreal, sementara kata sangreal dalam bahasa Prancis memiliki arti lain, yaitu darah bangsawan. Royal blood. Sehingga Lake menyimpulkan jika legenda tersebut bukan membicarakan cawan suci sebagai cawan sungguhan yang digunakan Yesus pada perjamuan terakhir, akan tetapi tentang tempat tersimpannya keturunan murni Yesus yang ada di rahim seorang wanita, dan faktanya Maria Magdalena hamil saat penyaliban. Lake melanjutkan, demi keselamatan dirinya dan anak Kristus yang belum lahir, Maria Magdalena lari ke tanah suci dan datang ke Prancis. Ia lalu melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Sarah. Sementara itu, gereja yang saat itu berkuasa berusaha mempertahankan kekuasaan dengan melakukan inkuisisi Katolik hingga menerbitkan buku berdarah yang ada dalam sejarah manusia, karena buku tersebut mengakibatkan 50.000 wanita atau mungkin jutaan ditangkap dan dibakar hidup-hidup selama 3 abad. Sehingga kesimpulannya, jika kisah cawan suci yang sebenarnya terungkap, maka dasar kekristenan akan hancur dan keuskupan saat ini akan dipertanyakan kebenarannya. Dan rahasia kelam terbesar umat manusia tersebut hanya diketahui oleh anggota persaudaraan Biara Sion yang merupakan pelindung keturunan Yesus yang hidup dan juga pelindung dari sarkofagus Maria Magdalena. Just as her husband was. Yes, can I help you? Lalu saat itu pelayan Lake yang bernama Remy memberitahu jika Robert dan Sophie merupakan buronan polisi. Hal tersebut membuat Lake mengusir Robert dan Sophie. Robert berusaha menjelaskan tetapi Lake tetap bersikeras. Namun saat Robert mengatakan bahwa Sophie adalah cucu Saunier, Lake jadi terdiam. Di saat itu, Robert menjelaskan jika ia memiliki teori bahwa Saunier mungkin adalah seorang Grandmaster Biara Sion yang menjaga keturunan Kristus. Dan Sophie adalah salah seorang kandidat penjaga rahasia Biara Sion yang belum selesai dilatih. Robert lalu menunjukkan peti poligon pada Lake untuk diperiksa. Setelah mendapati semua fakta, Lake menjelaskan jika menurut legenda, peta yang dijaga pengikut Biara Sion untuk menunjukkan lokasi cawan suci ada di bawah mawar, dan peti poligon tersebut sepertinya berisikan peta lokasi cawan suci. Di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba Silas datang dan langsung menyerang Robert dan menodongkan pistolnya. Saat itu Silas meminta peti poligon tersebut pada Lake, namun Lake berhasil melumpuhkan Silas dengan serangan telak. Saat Silas sudah diikat, Robert mengatakan jika melihat luka cambuk pada tubuh Silas, kemungkinan besar Silas adalah anggota Opus Dei.
Dan menurut Robert juga, Face si polisi juga tergabung dalam organisasi tersebut. Opus Dei adalah organisasi yang dipimpin oleh orang-orang lalim yang memiliki jabatan tinggi di Vatikan sebagai uskup. Mereka adalah organisasi bayangan yang memiliki misi untuk memburu keturunan Kristus yang masih hidup dan ingin menghancurkan cawan suci, beserta segala bukti kebenaran Maria Magdalena dengan alasan untuk menjaga kredibilitas Vatikan. Di saat yang sama, polisi sudah tiba di kediaman Lake. Mereka saat itu langsung menerobos masuk dan menjebol gerbang. Saat itu Lake mengajak Robert dan Sophie untuk segera melarikan diri, dan saat itu mereka membawa Silas. Mereka saat itu kabur menggunakan sebuah mobil melintasi hutan hingga tiba di landasan pacu dan terbang menggunakan jet pribadi milik Lake menuju Zurich. Saat pesawat sudah lepas landas, Silas dan Sophie sempat bersih tegang karena di sana Sophie mengetahui jika Silas adalah pembunuh Saunier. Silas mengatakan jika ia hanya membawakan pesan Tuhan, akan tetapi Sophie membalas bahwa pembunuh akan dibakar oleh Tuhan. Hal itu pun membuat Silas terdiam. Saat itu, Robert yang mengingat petunjuk lantas melepas emblem mawar pada peti poligon. Lalu, mereka menemukan sebuah kalimat yang ditulis secara terbalik. Kalimat itu mengatakan, "Di London hidup ksatria yang diinginkan Paus, buah dari hasil kegusaran yang sudah terjadi. Kau mencari bola yang seharusnya ada di makamnya." Dia berbicara tentang bunga mawar dan benih kandungan. Setelah berdiskusi mengenai siapa yang dimaksud, mereka akhirnya memutuskan untuk memutar arah menuju London untuk mendatangi makam ksatria bangsawan yang berada di Temple Church. Singkat cerita, mereka sedang mendarat di London. Saat itu mereka disambut oleh para polisi yang berdatangan karena kepolisian Paris sudah bekerja sama dengan kepolisian Inggris. Hal itu membuat pesawat mereka dikepung saat memasuki hanggar. Setelah pesawat berhenti, Lake bersama Remy turun dari pesawat dan polisi segera menginterogasi mereka. Dan Lake mengatakan jika dirinya hanya akan berobat ke dokter. Polisi saat itu menggeledah pesawat tersebut, akan tetapi mereka tidak menemukan apapun. Karena yang sebenarnya terjadi, Robert, Sophie, dan juga Silas sudah pindah ke dalam sebuah mobil yang sudah disiapkan di dalam hanggar. Now we wait. Di sisi lain, Uskup Aringarosa berhasil mendapatkan uang 20 juta euro yang ia minta. Lalu saat itu ia terlihat sedang berbicara dengan Master melalui ponsel. Master mengatakan ia memilih rumah aman Opus Dei di London sebagai ganti tempat pertemuan, dan Master berjanji Aringarosa akan mendapatkan cawan itu di sana. Kembali pada Robert yang saat itu berada di Temple Church. Saat itu Lake memberitahu Sophie jika Robert memiliki trauma akibat dirinya terjebak di sumur semalaman saat berusia 7 tahun. Jadi hal itulah yang menyebabkan Robert mengalami gangguan cemas setiap berada di ruang sempit. Setelah masuk ke dalam Temple Church, mereka mencari makam yang mempunyai bola, tapi rupanya tidak ada makam di dalam sana, hanya ada beberapa patung. Dan tiba-tiba saja Silas muncul dan menyandra Sophie. Pengikatnya saat itu dilepaskan oleh seseorang yang ternyata adalah Remy. Karena Remy saat itu menodongkan pistol ke kepala Robert dan mengambil peti poligon. Lalu Remy meminta Silas untuk memasukkan Lake ke dalam bagasi, dan saat itu tersisa Robert, Sophie, dan juga Remy. Saat Remy akan menembak Robert dan Sophie, ia dihalangi oleh sekawanan burung merpati sehingga perhatian Remy teralihkan. Hal tersebut membuat Robert dan Sophie memiliki kesempatan untuk kabur. Remy sempat berusaha mengejar Robert dan Sophie, tetapi akhirnya ia kehilangan jejak. Lalu Remy segera pergi bersama Silas dan Lake yang berada di dalam bagasi. Until they find the Grail. Saat itu Remy mengaku jika dirinya adalah sang master. Remy mengatakan pada Silas jika dirinya sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Singkat cerita, Remy mengantar Silas ke rumah aman Opus Dei dan ia juga menjanjikan sebuah hadiah untuk Silas. To Chelsea Library. Di sisi lain, Robert dan Sophie sedang menaiki sebuah bus. Saat itu, mereka meminjam handphone seorang pemuda untuk menelusuri database perpustakaan. Saat mencari kata kunci dari semua petunjuk, muncul nama Alexander Pope, yang bisa disingkat dengan sebutan A-Pop, yang akhirnya Robert menyadari sesuatu. Ia pun segera mengajak Sophie untuk turun dari bis.
Robert saat itu berhasil menebak siapa ksatria yang dimaksud dari kalimat yang mereka temukan di emblem mawar. Karena a pope dalam kalimat tersebut bukanlah paus, melainkan inisial nama Alexander Pope. Alexander Pope saat itu menghadiri pemakaman teman baiknya yang pernah berhasil membuat gereja gusar dengan ilmu pengetahuannya, salah satunya teori gravitasi. Jadi, makam ksatria yang dimaksud adalah makam Sir Isaac Newton, yang Robert duga adalah seorang Grandmaster dari Biarasion. Di lain tempat, Remy sedang menyerahkan peti poligon pada seseorang, dan orang tersebut memberikan imbalan pada Remy, karena Remy sebenarnya adalah seorang master palsu. Tetapi sialnya ia harus tewas karena diracun saat menyerahkan peti poligon tersebut. Dan saat itu, muncullah master yang sesungguhnya, yang tak lain adalah Lake. Saat itu Lake mengambil ponsel Remy, ia menelepon polisi dan mengatakan jika dua buronan Perancis sedang berada di rumah aman Opus Dei. Sedangkan di rumah aman Opus Dei, Silas mendapati polisi sudah berada di luar. Karena panik, ia pun kabur sambil menembaki polisi, dan tanpa sengaja ia malah menembak Uskup Aringarosa yang tiba-tiba muncul di sana. Uskup Aringarosa berkata jika dirinya dan Silas telah dihianati master, mereka telah dijebak dan dijadikan tersangka. Setelah mengatakan itu, Uskup Aringarosa tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Silas yang frustasi dengan semua kejadian yang dialaminya lantas menggila. Akan tetapi, polisi segera menembaknya hingga tewas. Saat tim medis tiba, Uskup Aringarosa kembali sadar dan saat itu berbicara pada Face yang sudah ada di sana. Uskup Aringarosa berkata pada Face bahwa ia tidak boleh terlibat, tapi Face yang sadar jika dirinya diperalat oleh Uskup Aringarosa tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Meski ia seorang Opus Dei, ia tetaplah polisi dan juga orang beriman yang tidak bisa terima jika terjadi pembunuhan. Your Silas is dead. Signs of the Zodiac. Singkat cerita, Robert dan Sophie tiba di makam. Saat sedang mencari petunjuk selanjutnya, Sophie menemukan jejak kaki dan tongkat yang ia duga adalah Lake. Dan benar saja, Lake tiba-tiba muncul di sana. Lalu Lake memaksa mereka dengan menodongkan pistolnya untuk membantunya menemukan cawan suci. The Priory's sacred charm. Saat itu, Lake sedang mendesak Sophie. Ia memaksa Sophie untuk membuka password Cryptek. Tapi Sophie menolak karena ia benar-benar belum tahu passwordnya. Robert kemudian meminta waktu pada Lake untuk memecahkan password sambil memikirkan petunjuk yang sudah mereka dapatkan sejauh ini. Namun secara mengejutkan, Robert malah melempar Cryptek tersebut dan membuatnya hancur. Melihat hal tersebut, Lake sangat frustasi karena mitos yang ia anggap nyata dan teliti seumur hidupnya karena bisa menggemparkan sejarah umat manusia kini harus hancur di depan matanya di saat sudah mendekati akhir pencarian. Robert lalu berkata bahwa dirinya sengaja melakukan itu karena menurutnya Lake tidak berhak menemukan cawan suci hanya karena ambisinya tersebut. Sesaat kemudian tiba-tiba Face tiba di sana bersama polisi lainnya. Robert sempat ketakutan, namun yang ditangkap saat itu adalah Lake. Face saat itu mengatakan jika target operasinya berubah karena saat menangkap Silas, ia memeriksa ponsel Silas dan melacak riwayat panggilannya yang mengarah pada Lake. I have some questions for you. To destroy our hope of freedom. Saat sedang dibawa polisi, Lake berasumsi jika Robert telah lebih dulu berhasil memecahkan kode dan mengeluarkan kertas papirus dari Cryptek sebelum menghancurkannya. Dan beberapa saat kemudian, dugaan Lake benar karena Robert sebenarnya sudah berhasil memecahkan password Cryptek. Dan ia tahu jika bola yang dimaksud dari kalimat di emblem mawar adalah bola dari surga yang jatuh menimpa kepala Sir Isaac Newton, yaitu Apple. Robert saat itu membuka gulungan papirus yang berisi tulisan cawan mulia di bawah Roslin kuno menunggu, pedang dan piala melindungi gerbangnya, mengagumi kecintaan tuannya. Dia berbohong dan akhirnya dikubur di bawah langit berbintang. Petunjuk tersebut mengarahkan mereka ke kapel Roslin tua di Skotlandia. Robert dan Sophie pun segera bergegas pergi ke sana. Singkat cerita, mereka tiba di sana. Sophie sempat mendapati kenangan dirinya yang masih kecil pernah mengunjungi tempat tersebut sebelum tragedi kecelakaan menimpa dirinya. Robert lalu memanggil Sophie dan mengajaknya masuk ke area pribadi.
Di sana terlihat banyak sekali ukiran bintang pada langit-langit ruangan itu. Mereka pun menghubungkan dengan petunjuk pada papirus, yaitu dia akhirnya dikubur di bawah langit berbintang, sehingga mereka membuka karpet di lantai dan menemukan lokasi cawan suci. Akan tetapi sarkofagus atau peti jenazah yang terbuat dari batu milik Maria Magdalena tidak ada di sana dan digantikan dengan bunga mawar di dalam pot kecil sebagai simbol cawan suci. The Holy Grail herself. Setelah itu mereka menelusuri berbagai arsip kuno di ruangan tersebut. Sophie saat itu menceritakan bahwa dulu ia pernah mencari tahu tentang tragedi kematian orang tuanya dan kakaknya. Tetapi entah mengapa Saunier melarang keras sehingga Saunier mengirimnya bersekolah ke asrama. Saat Sophie pulang di akhir pekan untuk memberi kejutan pada Saunier, ia malah mendapati Saunier tengah melakukan semacam ritual aneh. Dan semenjak saat itu, Sophie tidak pernah berbicara lagi dengan Saunier. Robert lantas berpendapat jika Saunier bukanlah kakek kandung Sophie, karena saat itu ia menemukan lembaran surat kabar yang memberitakan kematian seluruh keluarga Sophie. Dalam semua berita yang dipublikasi, tidak ada satupun narasi yang menyebutkan Sophie selamat dari kecelakaan tersebut. Lalu nama keluarga itu bukanlah Saunier, tapi Saint Clair, yang merupakan keluarga bangsawan tertua di Prancis dengan garis keturunan darah Raja Merovingian. Dan akhirnya Robert paham jika selama ini ia keliru, karena ia baru sadar jika Saunier tidak mengajari Sophie untuk membantunya menjaga cawan suci. Justru Sophie lah yang dilindungi oleh Saunier, karena Sophie merupakan keturunan murni terakhir dari Yesus Kristus. Setelah Sophie termenung karena mendapati kenyataan gila yang baru saja terungkap, mereka pun keluar dari ruangan tersebut. Mereka saat itu disambut oleh beberapa orang yang sudah menunggu di sana. Lalu muncullah seorang wanita tua yang merupakan nenek kandung Sophie, dan seluruh orang yang ada di sana saat itu adalah para pengikut Biarasion yang melindungi rahasia Sophie selama ini dan akan melanjutkan misi untuk melindungi Sophie setelah Saunier. Guardians, the Priory of Sion. Singkat cerita, Robert dan Sophie pun harus berpisah. Saat itu Sophie sempat mencoba menapakkan kaki ke air yang diketahui merupakan mukjizat Yesus. Akan tetapi Sophie mengurungkan niatnya dan berpamitan dengan Robert. Godspeed. Singkat cerita, Robert berada di hotel. Ia sudah kembali berada di Paris. Saat itu Robert sedang bercukur dan ia tidak sengaja melukai wajahnya. Saat itu darah yang menetes ke wastafel membentuk simbol penjaga, sehingga Robert teringat akan garis mawar yang di bawahnya terdapat cawan suci. Ia terlihat segera bergegas pergi menyusuri penanda garis mawar yang ada di jalan, hingga akhirnya ia tiba di Museum Louvre. Di sana, Robert kembali mendapati piramida yang puncaknya saling bertemu, dan hal itu melambangkan pedang dan cawan. Robert pun akhirnya menyadari lokasi cawan suci yang sebenarnya, yaitu sarkofagus Maria Magdalena yang tersembunyi di bawah piramida tersebut. Hal itu pun membuat Robert berlutut persis seperti yang dilakukan kesatria Templar, pengikut setia Biarasion yang melindungi Maria Magdalena, sang cawan suci pembawa garis keturunan pertama Yesus Kristus. Film pun selesai. Ya, cukup sekian alur cerita film dari The Da Vinci Code yang rilis tahun 2006. Film yang diangkat dari novel kontroversial milik Dan Brown ini sangat layak untuk ditonton, apalagi untuk kalian para penggemar teori konspirasi, teka-teki, dan plot twist yang sangat ngeri. Untuk keseruan filmnya, kalian bisa tonton di layanan streaming. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel Mr. Mokyo. Bye-bye.